Nah, keutamaan orang yang berilmu dengan orang yang abid, beribadah tanpa ilmu, kafadlil qamar, seperti keutamaan bulan di malam purnama dibandingkan dari semua bintang-bintang. Ya, dan Ibnu Rajab subhanallah ketika menjelaskan hadis ini dalam risalah kitab hadis syarah hadis Abu Darda, pertama Nabi SAW menyamakan alim, orang yang berilmu, seperti apa? Tadi qamar, Lailatul Badar, seperti bulan di malam purnama. Gimana keadaan bulan di malam purnama? Bulan di malam purnama itu sangat jelas, terang benderang di pertengahan bulan. Ya. Dan bulan ini sinarnya menyinari. Dia memberikan sinar kepada manusia. Makanya di malam hari yang gelap gulita, kalau ada sinar bulan itu bisa menerangi. Nah, itu kedudukan ulama. Sedangkan abid yang beribadah kepada Allah tanpa didasari dengan ilmu, dia kal kawakib, seperti bintang-bintang. Subhanallah, bahasa Arab bintang itu ada dua. Ada najm, ada kaukab. Najm jamaknya nujum, kaukab jamaknya kawakib. Apa bedanya kaukab dengan najm atau kawakib dengan nujum? Nujum bintang yang memberikan sinar. Dia terang, afwan, bintang yang mengeluarkan sinar terang. Makanya kalau antum lihat di malam hari ada bintang di langit, itu namanya najm. Makanya dipakai sama orang Arab bintang untuk penunjuk jalan. Ya, ilmu-ilmu perbintangan salah satunya ilmu tasyir, ilmu penunjuk jalan atau ilmu untuk menentukan akhir bulan dan seterusnya. Kalau kaukab atau kawakib itu bintang yang tidak bersinar, gelap gulita. Nah, ini subhanallah, lihat, ulama seperti qamar, seperti bulan yang terang benderang dan memberikan sinar. Maka ini ibarat menunjukkan kalau ulama dia menyinari dirinya dengan ilmu dan basirah, kemudian dia menularkan sinarnya kepada orang lain. Makanya dia dinamakan hudatan muhtadin. Dia orang yang mendapatkan hidayah dan memberikan hidayah kepada orang lain. Oleh karena itu dia digambarkan langsung oleh Nabi SAW kal qamar, seperti bulan. Ya, seperti bulan. Makanya disebutkan di dalam hadis, kalau nanti kelompok pertama yang masuk ke surga dari umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mereka seperti qamar, seperti bulan, sinarnya. Ini menunjukkan kelompok barisan utama yang masuk surga dari umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ulama. Kenapa? Karena ulama dimisalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan qamar, dengan bulan. Nah, orang abid yang tadi beribadah tanpa ilmu, dia kaukab, kawakib, bukan najm. Kalau najm masih ada sinar, walaupun dia tidak menyinari yang lainnya, tapi diri pribadinya ada sinar, ada hidayah, ada kebaikan, ada ilmu. Tapi subhanallah, kalau abid tanpa ilmu, dia seperti kaukab, seperti bintang yang tidak menyinari sama sekali. Artinya apa, ikhwah? Manfaatnya sedikit atau bahkan tidak ada manfaat sama sekali. Makanya ketika hadis yang membunuh 99 orang, dia datang pertama kali ke siapa? Abid, ahli ibadah. Bertanya. Ya. Maka ista'zam al-amr. Dia bertanya 99, anak telah membunuh 99 orang. Hal li min taubah, apakah aku masih ada kesempatan untuk bertaubat?
Maka Abid itu membesarkan perkaranya. Kata Abid itu nggak ada, engkau telah membunuh 99 orang. Akhirnya orang ini emosi dibunuh jadi genap 100. Ini menunjukkan la khair, tidak ada kebaikan bagi si Abid tadi. Nah ini menunjukkan fadlul ulama, keutamaan ulama. Sedangkan hadis yang menunjukkan tentang keutamaan ulama sangat banyak sekali. Ya, sangat banyak sekali. Ya, dari didoakan oleh penduduk langit, penduduk bumi, pahalanya tidak terputus, ya, dan yang lain-lainnya. Nah, ini menunjukkan keutamaan ulama dan kedudukannya sangat besar di dalam syariat Islamiyah. Oleh karena itu, kalau seseorang dia bisa jadi ulama, dia jadi ulama. Karena ulama memiliki kedudukan yang sangat besar di dalam syariat Islamiyah. Namun kata beliau, walakin ba'dun nas, namun sebagian manusia yakhlit bainal hathi 'ala al-irtibat bil ulama wa bainat ta'assub lahum wa taqlidihim. Sebagian ulama mencampur adukan, sebagian manusia mencampur adukan antara harus punya ikatan dengan ulama atau ta'assub, fanatik dan taklid buta kepada mereka. Wa hadza khata'un kabir, dan ini kesalahan yang sangat besar. Jadi ada ikatan dengan ulama itu bukan berarti tahassub. Karena la ismah, tidak ada yang terjaga setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Hatta sahabat Nabi SAW tidak lepas dari yang namanya kesalahan. Yang ma'sum hanyalah Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad ittiba, wajib diikuti semua petunjuk dan juga sunnahnya, karena dia maksum, terjaga dari kesalahan. Sedangkan ulama, dia tidak terjaga dari kesalahan. Dia kadang berbuat salah, kadang khilaf, kadang mengeluarkan pendapat-pendapat yang salah. Atau kadang ada melenceng jauh dari Al-Quran dan As-Sunnah. Makanya tidak boleh ta'assub, fanatik. Nggak boleh fanatik. Dan ulama Rabbani, ulama yang mendidik umat dengan Al-Quran dan As-Sunnah, tidak pernah menyuruh untuk ta'assub kepada dirinya. Bahkan dia mengecilkan dirinya dan menyuruh umat kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, makanya semua ulama, khususnya Imam 4, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad, mengatakan idza sahhal hadis fahuwa madhhabi. Apabila hadis itu benar, maka itulah mazhabku. Ya. Artinya kalau emang perkataanku salah atau menyelisih hadis, maka ambillah hadis, tinggalkan perkataanku. Karena kalau hadis itu benar pada hakikatnya, itulah mazhab. Nah, ini mendidik umat untuk tidak ta'assub kepada dirinya. Nah, kalau ada seorang alim yang dia menyuruh untuk mengikuti pendapat dia, dan dia marah kalau ada yang menyelisihi pendapat dia, kalau dia melihat si fulan dan si alan tidak mengikuti apa yang dia perintahkan, ya kemudian mengusirnya atau meninggalkannya dan seterusnya, maka ini benih-benih ta'assub kepada dirinya. Ya, maka tidak boleh. Maksud dari ada ikatan kepada ulama yaitu akhdul ilmi anhum. Maksudnya apa? Yang pertama, mengambil ilmu dari ulama. Jadi kita sebutkan yu'khadh al-ilm min afwahir rijal. Ilmu diambil dari mulut para ulama. Karena majelis ilmu ini majelis yang mubarak, penuh dengan keberkahan. Ya, ini dinamakan majelis ini dengan Riyadul Jannah, taman surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Kalau engkau melewati taman surga, maka berhentilah sejenak. Qalu wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Mereka bertanya, apa itu taman surga wahai Rasulullah? Qala hilaqud dzikr. Taman surga adalah halaqah dzikir. Maksudnya halaqah dzikir adalah halaqah atau majelis-majelis yang membahas halal, haram, sunnah, bid'ah dan seputar ilmu. Ya. Maka mengambil ilmu dari ulama. Kemudian juga al-istifadatu minhum bitawjih wal irsyad. Mengambil manfaat dari nasihat dan petunjuk mereka. Karena mereka mengetahui mana maslahat, mana mafsadat. Sebagian orang ya ikhwah, rusaknya dakwah
Nasallallahu alaihi. Dan juga salah kaprah dalam satu perkara karena tidak memiliki penilaian yang tepat dari sisi maslahat dan mafsadat. Dia tidak bisa menimbang mana maslahat, mana mafsadat, mana yang maslahatnya lebih besar, mana yang mafsadatnya lebih besar. Maka ini ilmu yang sangat bermanfaat, yaitu memiliki timbangan dalam maslahat dan mafsadat. Sebagai contoh, ada perkataan qaidah dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak mafsadat lebih dahulukan daripada mengambil maslahat. Ada maslahat, tapi di sisi lain ada mafsadat, kerusakan. Maka meninggalkan kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil maslahat. Makanya dari kaidah ini para ulama mengatakan, misalnya dalam al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, menyuruh kepada kebajikan dan melarang dari kemungkaran. Ada orang minum khamr. Dia menegur dan menasehati. Tapi mungkin kurang tepat dalam momen, situasi, dan kondisi. Akhirnya ketika dia menegur, ada maslahat. Amar ma'ruf nahi mungkar, maslahat yang besar. Tapi subhanallah ada mafsadat. Orang itu emosi, malah dia jadi sengaja jualan khamr dan lebih banyak lagi dia mendistribusikan khamr ke orang-orang. Jadi mafsadatnya tambah banyak apa tidak? Tambah banyak. Ya, mafsadatnya. Akhirnya jadi kerusakan lebih besar dibandingkan maslahat. Nah, maka kadang sebagian orang tidak memiliki timbangan dan ilmu seputar maslahat dan mafsadat. Ya. Malah yang timbul rusaknya lebih besar dibandingkan maslahatnya. Sebagian orang dakwah di satu tempat. Masyarakat tersebut katakanlah punya kebiasaan judi, atau mungkin punya kebiasaan zina, nasallallahu alaihi, atau mungkin punya kebiasaan main catur misalnya. Main catur boleh apa enggak? Hah? Boleh enggak? Enggak boleh. Tapi di sisi lain, selain main catur, dia juga berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Datang satu dai ini, langsung ditegur pembahasan tentang catur. Padahal ada dosa yang lebih besar gak? Apa dosa lebih besar? Syirik. Syiriknya nggak dibahas, caturnya dibahas. Maka kebiasaan yang dilakukan oleh seseorang itu sulit untuk ditinggalkan. Apalagi kebiasaan itu menjadi satu kebiasaan masyarakat tertentu. Nah, akhirnya bukan malah meninggalkan catur, malah menjadi-jadi, malah memudaratkan diri dia. Malah dia diusir dari kampung tersebut. Akhirnya orang itu subhanallah bukan membawa maslahat, malah menambah mudarat. Ya. Bahkan kadang sebagian masyarakat jadi benci kepada dakwah salafiyah disebabkan oleh ulah sebagian oknum. Kenapa? Karena dia salah kaprah di dalam berdakwah. Mungkin sebagai contoh, ada satu masyarakat udah benci sama dakwah salafiyah. Udah benci. Gak suka dia. Apalagi zaman sekarang nonton YouTube, mungkin nonton ini tambah panas. Dan seterusnya. Subhanallah, mungkin sebagian ikhwah kadang punya semangat. Tapi mungkin tidak memiliki ilmu ini, maslahat dan mafsadat. Ya. Dia panggil dai kondang yang memang kalau dai ini dipanggil yang hadir akan banyak. Ternyata dikira itu maslahat. Tiba-tiba mengundang emosi masyarakat, akhirnya jadi keributan yang sangat besar. Kemudian bukan
memudahkan dakwah salafiyah, bahkan menyulitkan. Sampai di sebagian tempat sekolah-sekolahnya ditutup, dipersulit izinnya dan dirusak sama mereka. Nah, ini menunjukkan jadi rusak apa tidak? Jadi rusak. Kalau mungkin dia ngundang memang dai-dai yang volume orang datangnya sedang tidak sampai mengundang memancing emosi orang-orang yang sudah tidak suka dengan dakwah salafiyah, itu lebih ringan. Di antara prinsip dasar dakwah salafiyah ada irtibat, kaitan dengan ulama sunnah. Karena kalau misalnya tidak, maka banyak terjadi arogansi, banyak terjadi kesalahan, ya, dan banyak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, maka itu seperti itu. Lihat Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala an ketika dakwah ke Yaman. Sebelum dakwah dinasihatin oleh Nabi SAW. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Wahai Mu'adz, engkau akan datang kepada satu kaum ahlul kitab. Kalimat ini menunjukkan kalau Nabi SAW menjelaskan kepada Mu'adz keadaan audien yang akan dia dakwakan. Ya, karena dakwah ini seperti perang. Kalau perang jihad bisinan, jihad bisilah. Kalau perang jihad dengan pedang, kalau dakwah jihad bil lisan. Sebagaimana orang sebelum perang membuat taktik, mengetahui kekurangan musuh, ya kelemahan musuh dan lain-lain, begitu juga dakwah. Nah, artinya ini ahlul kitab, dia punya kitab, dia memahami dalil, maka antum persiapkan untuk bisa berdiskusi dengan mereka. Ya, maka dalil ini dipelajari oleh para ulama, kemudian menjadi hikmah mereka di dalam berdakwah. Wa illa, kalau manusia di dalam berdakwah dia tidak memiliki taujihat, saran-saran, nasihat-nasihat, ya dia dakwah semaunya, arogansi, dia sampaikan semua yang diinginkan di dalam hatinya, dikhawatirkan yufsid aktsar mimma yuslih, merusak lebih banyak daripada membenahi.